sebenarnya siapa yang membuka peluang kapitalisme, ya ideologi kapitalisme itu berkembang di Indonesia? Ya tidak lain sebenarnya kita bisa menyalahkan ya penyelenggara negara. Pancasila ditempatkan sebagai ideologi. Dengan apa? Ya munculnya mulai dari ada UKP PIP, lalu berubah menjadi BPIP. Ini sudah menjadi ideologi. Berhadapan dengan apa? Dengan alasan terutama untuk memerangi namanya radikalisme. Dan radikalisme itu seringkali menyasar pada umat Islam, termasuk Eike. Termasuk saya ini kan dikatakan sebagai radikal gara-gara apa? Ya saya berkonsisten terhadap ajaran Islam, tidak boleh dikriminalkan. Terutama terkait ini adalah mengenai sistem khilafah. Bagaimana sih pertarungan ide adanya rancangan RUU HIP di Senayan, sehingga akan mendapatkan gambaran dengan jelas bagaimana pertarungan syahwat ideologi komunis dengan syahwat ideologi kapitalis, sehingga berupaya menyingkirkan Islam dari kancah kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya kepada Prof. Dr. Suteki, kami persilahkan sebagai profesor pakar di bidang Pancasila. Semoga ini akan menjadi gambaran juga bagi kita semuanya bagaimana Pancasila dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kami persilakan, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber, guru besar, doktor, dan juga yang lainnya peserta webinar ini yang sangat dimuliakan oleh Allah, insya Allah. Pada kesempatan ini, saya mengajak untuk bersyukur pada Allah karena kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa sehingga kita bisa bertemu muka meskipun melalui media internet, ya, melalui media daring. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tadi sudah disinggung mengenai bagaimana peran intelektual itu dikatakan oleh Pak Lukman sebagai whistleblower, sebagai peniup peluit. Nah, mestinya kan yang ditiupkan adalah soal kebenaran. Namun dalam kenyataannya memang ada semacam obstacle, ada semacam hambatan yang, tapi itu sekaligus merupakan tantangan, ya, bagaimana kita sebagai seorang intelektual untuk terus menyuarakan kebenaran dan keadilan itu. Socrates itu sebenarnya mengatakan bahwa sistem demokrasi itu dikatakan sebagai sistem yang buruk. Kenapa? Ketika jadi barang siapa yang menyuarakan keadilan dan kebenaran di dalam sistem demokrasi, maka ia akan terbunuh. Nah, itu kan jadi sesuatu hal yang bukan main. Sebenarnya demokrasi itu bukan sebagai cara yang terbaik, ya, untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Terkait dengan tema yang kita hadapi sekarang ini, kita sebagai intelektual muslim harus memang menyuarakan kebenaran itu, tentu kebenaran yang didasarkan pada bagaimana petunjuk Allah sendiri. Nah, hingga sekarang ini diskursus tentang urgensi undang-undang HIP masih terus menghangat, ya, dan seru, saya katakan begitu. Karena apa? Kok masih terus, padahal dalam hal ini pemerintah itu sudah memberikan keputusan bahwa pemerintah menyarankan atau dalam hal ini merekomendasikan supaya menunda pembahasan RUU HIP. Ya, karena itu adalah tuntutan masyarakat, tapi sebenarnya tuntutan masyarakat tidak sebatas itu. Tuntutannya RUU HIP harus dibatalkan tanpa reserve. Nah, kalau diperpanjang itu tanpa reserve, kayak gitulah, ya. Jadi nggak ada perbaikan-perbaikan, udah apa, karena apa, ya, yang paling utama di situ RUU HIP adalah dikatakan telah mendowngrade Pancasila sebagai filosofi ground Islam, sebagai ground norm, maupun sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, ya, di Indonesia itu. Itu pokok persoalannya di sana. Jadi ketika Pancasila lalu dipositifkan dalam bentuk undang-undang yang ini bisa dikatakan sebagai norma instrumental, ya, biasa, maka disitulah akan terjadi downgrade, dan nanti pada ujungnya ketika sudah menjadi norma positif itu kemudian akan dipakai oleh rezim tertentu untuk sebagai alat melakukan legitimasi. Ya, jadi legitimasi kekuasaannya bagaimana dengan sarana itu bahkan bisa dikatakan sebagai alat untuk gebuk, ya, pihak-pihak yang berlawanan, bertentangan atau berseberangan dengan rezim yang sedang berkuasa. Nah, barusan tanggal 18 Juni kemarin
Pak Hasto Kristianto itu menyatakan bahwa sekarang ini ya kapitalisme sudah menjadi tantangan tersendiri dan dia mengatakan itu kapitalisme itu ya bertentangan dengan Pancasila. Nah, di sebuah postingan di Facebook saya katakan sebenarnya siapa ya atau siapa yang berdosa ketika sekarang ini kita berkubang di dalam kapitalisme yang notabene-nya itu sebenarnya bertentangan dengan Pancasila. Nah, siapa yang bisa menjawab seperti ini? Tentu hal ini akan ya sangat apa ya istilahnya itu menjadi bumerang bagi pertanyaan itu akan menjadi bumerang bagi kita sendiri karena sebenarnya siapa yang membuka peluang kapitalisme ya ideologi kapitalisme itu berkembang di Indonesia? Ya tidak lain sebenarnya kita bisa menyalahkan ya penyelenggara negara. Nah, padahal kita tahu sebenarnya penyelenggara negara itulah ya dengan fungsi Pancasila sebagai dasar negara itu yang paling pertama yang wajib untuk menjalankan Pancasila itu dalam pengelolaan negara. Ya berarti kita akan kembali kemana? Ya kembali kepada penyelenggara negara. Kalau mau menyalahkan siapa? Salahkan pada penyelenggara negara. Nah kalau sekarang kita dihadapkan pada pembentukan undang-undang HIP, terus undang-undang HIP itu untuk siapa? Nah ini kan pertanyaan besar juga di sini. Nanti untuk rakyat gitu, lalu yang penyelenggara negara justru tidak akan melakukan itu. Meskipun di judul-judul atau di beberapa sub bahasan RUU ini memang pedoman penyelenggara negara, tapi selama ini justru penyelenggara negara itu tidak berpedoman pada Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Nah, selebih lanjut Pak Hasto ini mengatakan katanya ketika kita sudah berkubang dalam ideologi kapitalisme, baik itu dalam berbagai bidang, ya, ekonomi, sosial, politik, ya, dengan kendaraannya itu adalah demokrasi. Lalu beliau menyatakan bahwa kita ini sekarang sudah kehilangan watak progresif Pancasila. Nah, ini kan menurut saya pernyataan yang juga absurd juga. Absurd. Jadi ini kok bisa itu mengatakan bahwa kita kehilangan watak progresifnya, itu bagaimana penalarannya? Mengapa Pancasila kehilangan watak progresifnya? Ya, sehingga kalau dalam bidang ekonomi misalnya, Indonesia itu makin terseret kepada sistem ekonomi kapitalisme. Nah kalau kita ikuti perkembangan bagaimana Pancasila itu dimaknai ya oleh para penyelenggara negara, atau lebih tepatnya oleh para ya pemegang kekuasaan atau rezim gitulah ya, itu dari waktu ke waktu kita temui ada berbagai fluktuasi pemaknaan Pancasila yang semula itu didudukkan sebagai filosofi Grundslag, sebagai dasar negara, sebagai sumber dari segala sumber hukum, lalu ditarik-tarik untuk menjadi sebuah ideologi. Nah ini kan jadi persoalan berat di sini ketika dasar negara, lalu filosofi Grundslag, kemudian sumber dari segala sumber hukum itu ditarik menjadi sebuah ideologi, sebuah keyakinan paripurna itulah ya, di dalam bagaimana membimbing, menuntun suatu kelompok atau suatu komunitas tertentu. Dalam hal ini ya terutama bagaimana itu yang dijadikan pedoman untuk rezim yang sedang berkuasa. Jadi kalau kita amati, Pancasila itu kan lahir di tengah serunya pertarungan tiga ideologi besar. Tadi Pak Lukman sudah menyinggung ya di pembukaan tadi, ada ideologi Islam itu sejak abad 6. Ya, sejak Rasulullah lahir kemudian menjadi seorang Rasul, Nabi, itu kita sudah memiliki bagaimana Islam itu punya ideologi yang sekaligus sebagai din, ya, sebagai adin. Lalu yang kedua adalah ideologi kapitalis. Ini tentu yang paling formal kita miliki sejak revolusi industri di abad 18-19. Dan yang ketiga adalah ideologi komunis, yaitu sejak abad ke-19 sebagai reaksi atas ideologi kapitalis itu. Nah, jadi sebelum dua ideologi yang terakhir tadi saya katakan kapitalisme dan komunisme itu lahir, jauh sebelumnya Islam dunia sudah disodori dengan ideologi Islam. Nah, dengan demikian maka kalau pertarungan ini terus terjadi, maka lahirnya Pancasila itu juga tidak mungkin lepas dari pengaruh tiga ideologi besar ini. Nah, lalu kita lihat di awal kemerdekaan. Tadi saya katakan fungsi utama kedudukan Pancasila itu adalah sebagai guru norm, ya, sebagai dasar negara itu. Di awal kemerdekaan justru apa? Saudara lihat setelah kita merdeka, setelah 45, 46, 47, ya, 48, 49 itu puncaknya, kita sedang menjalankan politik, bukan politik atau demokrasi Pancasila, yang konon itu mestinya operasionalisasinya itu berdasarkan pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, tapi justru kita menggunakan politik yang liberal. Partai politiknya juga liberal dan seterusnya. Nah, jadi ini di sini sudah mulai tidak konsisten. Kita maunya pakai ideologi Pancasila, tapi justru yang berkembang adalah ideologi liberal kapitalistik. Ini singkatnya begitu. Kemudian di Orde Lama juga demikian.
Nah, Pancasila yang tadi masuk liberal, sekarang di Orde Lama, kita dalam hal ini Presiden Soekarno ingin bagaimana nih memusnahkan ideologi kapitalis, liberal kapitalisme itu. Lalu Pancasila dalam hal ini ditanya, misalnya kita bertanya itu ya, Pancasila itu kita bisa enggak nih menggerakkan orang untuk melawan kapitalisme. Nah, ternyata Pancasila yang tadi sebagai Grundnorm, sebagai filosofi Grundslah itu sifatnya sebenarnya pasif. Nah, supaya bisa aktif, revolusioner, maka harus pinjam ideologi lain atau inti ideologi lain untuk masuk ke dalam ideologi Pancasila sehingga mampu menggerakkan para pendukungnya untuk melawan kapitalisme. Nah, ditemukan apa? Bukan Islam, tetapi justru yang dipakai adalah sistem ideologi sosialisme komunis. Nah, kan gitu. Nah, dia merasa bahwa kenapa itu dipilih sebagai inti ideologi ini, komunisme itu dipilih sebagai sarana untuk menggerakkan karena karakter dari ideologi komunis itu adalah revolusioner, ya, sosial revolusioner. Jadi memang sampai waktu itu dikatakan, wah kalau perlu nih apa? Kita mengatakan Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Kan begitu. Sampai kita pada tahun 65 atau 60 berapa kita keluar dari keanggotaan PBB. Dan kita mengatakan pada Amerika, go to hell with your aid. Ya. Jadi kita sama sekali tidak tergantung dengan Amerika, maunya begitu. Nah di sini berarti apa? Lalu muncul namanya Nasakom. Ini berarti Pancasila itu sudah dimasukin atau diinfiltrasi dengan ideologi komunisme. Nah, berarti apa beda lagi? Tadi liberal, sekarang komunisme yang masuk. Ya rontoklah kemudian tahun 65 itu ada Gestapo-nya, G30 SPKI, bukan G30 FPI atau G30 SHTI ya, tapi G30 SPKI di situ terjadi. Dan pada tahun 66 kita sampai memiliki TAP MPRS nomor 25 1966 yang menyatakan pembubaran dan pelarangan PKI hingga dalam hal ini pelarangan ideologi komunis Marxis-Leninisme. Nah, itu di tahun 66. Lalu kita masuk ke Orde Baru dipimpin oleh Pak Harto selama 32 tahun. Makna Pancasila beda lagi. Karena apa? Wah, ini supaya ada katanya sosialisasi sampai merasuk pada tulang sumsum kalau perlu ya di masyarakat Indonesia, maka dibikin pedoman. Apa itu pedoman penghayatan pengamalan Pancasila? Itu di tahun 78. Dengan TAP MPR nomor 2 tahun 78. Ini berarti apa? Ya ada perubahan makna lain. Apa ini? Pandangan hidup. Ketika menjadi pandangan hidup, way of life, bahayanya di mana? Nah, tadi ternyata terkait. Kalau Anda tidak setuju dengan pemerintah, ini juga sebagai alat legitimasi. Ketika menjadi pandangan hidup, dia akan menjadi alat melegitimate siapa orang yang melaksanakan, tidak melaksanakan, atau yang menghayati, melaksanakan atau mengamal Pancasila atau tidak. Bahkan sampai ketika orang itu melawan pemerintah, dapat dikatakan dia anti Pancasila dan seterusnya. Muncullah sampai tahun 85 itu, ada Undang-Undang nomor 3 tahun 85 tentang asas tunggal. Ini lebih ngegirisi lagi, lebih apa artinya berbahaya lagi dalam kehidupan, terutama dalam bidang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal kepartaian, keormasan. Nah, ini jadi tangisan dulu ya, tahun 84 terutama di akhir itu, siapa yang menolak dan siapa yang menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Setahu saya ormas ya, yang tidak setuju asas tunggal itu awalnya di situ hanya PII dan juga HMI MPO ya istilahnya. Dua itu yang menolak Pancasila sebagai asas tunggal. Saya termasuk PII ya, waktu itu tapi belum masuk di PII. Ya, kita terima 85-86, saya masuk di situ, memang merasakan bagaimana kerasnya opresi atau represi terhadap PII itu sangat kuat sekali. Nah itu jadi berubah. Era reformasi berubah lagi. Reformasi berusaha untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang dianggap kesalahan-kesalahan pada zaman Orde Baru. Mereka sadar betul bahwa Pancasila ini dipakai sebagai alat legitimasi bla 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 bla, sehingga begitu di euforia reformasi di awal, Pancasila berubah lagi. Tidak lagi menjadi pandangan hidup, tapi sebagai dasar negara. Nah, berusaha untuk dikembalikan lagi menjadi dasar negara. Tapi ada catatan juga sebagai ideologi nasional. Akhirnya TAP MPR nomor 2 tahun 78 dicabut dengan TAP MPR nomor 18 tahun 1998. Ini di awal. Lalu di pertengahan ini mulai muncul. Pergerakan Islam juga mulai kelihatan dan seterusnya. Nah, 2019, 18, 19 ya, kita tahu di situ Pancasila ditempatkan sebagai ideologi. Dengan apa? Ya munculnya mulai dari ada UKP PIP, lalu berubah menjadi BPIP. Ini sudah menjadi ideologi. Berhadapan dengan apa? Dengan alasan
terutama untuk memerangi namanya radikalisme. Dan radikalisme itu seringkali menyasar pada umat Islam, termasuk Eike. Termasuk saya ini kan dikatakan sebagai radikal gara-gara apa? Ya saya berkonsisten terhadap ajaran Islam tidak boleh dikriminalkan. Terutama terkait ini adalah mengenai sistem khilafah. Nah itu saya kencang kalau di situ ya. Saya apapun yang terjadi saya akan mengatakan bahwa khilafah adalah ajaran Islam. Yang penting kita tidak memaksakan orang, tidak menggunakan kekerasan, dan kita boleh mendakwakan. Tidak boleh dikriminalkan, kan gitu. Prinsipnya begitu. Nah, jadi di sini anti radikalisme, kemudian ya tadi Pancasila untuk melawan ini. Jadi ini sebagai ideologi, bukan dasar negara lagi. Radikalisme, anti NKRI, anti apalagi juga namanya intolerance dan seterusnya. Sehingga waktu itu Menko Polhukam sampai membentuk namanya tim apa itu namanya, saya singkat dengan TAHU, tim advokasi hukum ya. Itu sebenarnya untuk apa? Untuk memilih-milih siapa nih orang-orang termasuk para intelektual yang bersuara tentang apa yang dianalogikan itu dengan radikalisme, dicatat dia nggak tahu nih sampai sekarang TAHU itu masih masih eksis atau tidak saya belum tahu, atau masih sudah dibubarkan saya nggak tahu. TAHU itu tim advokasi hukum, itu yang dimiliki oleh Menko Polhukam waktu itu Pak Wiranto. Nah kemudian 2019-20 makin lagi nih menggejala, tidak lagi dengan RUU HIP ini bukan lagi sebagai ideologi tapi sudah plus apa pandangan hidup, dua-duanya mau digabung, ideologi dan pandangan hidup. Ideologi tadi sebagai sarana untuk RUU HIP saja itu yang dinilai radikal, yang dinilai mengenai yang menyebarkan khilafah aja sudah diburu dalam tanda kutip ya, direpresi dan seterusnya. Kalau ada undang-undang ini, what will be? Apa yang akan terjadi dengan umat Islam? Itu saya sudah prediksikan, maka saya membuat analisis singkat di artikel itu, pasca undang-undang HIP, maka saya yakin ada penggorengan tentang radikalisme ini. Akan terus, padahal radikalisme saya katakan lebih bernuansa pada nomenklatur politik dibandingkan dengan nomenklatur hukum. Saya sering mengatakan bahwa radikalisme itu sebagai nomenklatur yang obscure and lentur, obscure, kabur dan lentur sesuai dengan siapa yang menggunakan diksi radikalisme itu untuk menggubuk siapa. Nah ini sudah terjadi, kalau mau contoh saya sendiri, contohnya di situ. Apakah ya pantas ya orang segandeng saya ini dikatakan orang radikal gitu loh ya. Sorry ini cuma canda aja. Jadi kita di RUU HIP ini mau juga menggunakan bagaimana ini nanti untuk menggebuk lawan-lawan politik. Bahaya sekali di sini. Pasti nanti kita akan terbelah, umat Islam terbelah, bangsa ini terbelah. Dari potensi memecah belah bangsa itu dengan RUU HIP ini sangat besar. Sementara kita sudah punya berbagai peraturan perundang-undangan. Namanya bukan undang-undang, tapi peraturan perundangan di dalam undang-undang. Tadi saya singgung, ada TAP MRS nomor 25 tahun 66. Jelas bagaimana ideologi komunisme itu jelas dilarang dan untuk disebarkan, dianut dan disebarkan. Kita juga punya namanya Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 yang mengatur tentang penambahan pasal 107 ya, KUHP itu memuat tentang delik-delik mengenai keamanan negara, terutama mengenai ideologi, dan termasuk juga di dalamnya ada makar ideologis gitulah yang disebut itu. Itu saya sudah membuat tulisan tentang itu sendiri. Jadi di pasal 107 A, B, C, D, E, F sudah banyak diatur tentang bagaimana kalau misalnya ada penyimpangan-penyimpangan di bidang ideologi, ada semua. Nah, kemudian kita juga punya TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang apa? Etika kehidupan berbangsa. Sudah diatur di situ di dalam TAP. Nah, kurangnya apa? Bagaimana kita hidup, ideologi, politik, bahkan dalam penegakan hukum ada pengaturannya. Bagaimana penegak hukum harus bertindak di dalam menegakkan hukum. Itu TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Ada semua. Lalu di mana kita pentingnya untuk adanya RUU HIP ini? Maka dengan alasan yang demikian ini sebenarnya menjadi catatan bagi kita. Kita bukan hanya berusaha untuk menolak, tadi melihat progresivitas. Tadi saya katakan ini progresivitas dari Pancasila ini, saya pikir ketika ideologi komunis dan ideologi kapitalisme itu tidak berhasil ya, membawa Pancasila pada perwujudan Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, dan seterusnya itu ya, sesuai dengan cita-cita nasional kita di alinea keempat itu, maka kita mestinya berpikir, lalu ideologi mana lagi yang diberi kesempatan untuk juga mengisi. Saya katakan ideologi Pancasila atau Pancasila sendiri itu adalah sebagai tabula rasa. Jadi kertas yang putih, kertas yang masih
putih yang masih suci sebenarnya. Ternyata dalam praktek penyelenggaranya memang tergantung siapa yang menyusuinya, siapa yang merawatnya, siapa yang membesarkannya. Jadi Pancasila itu sebenarnya bisa dikatakan ya bisa berwatak komunis, bisa berwatak kapitalis, atau juga bisa berwatak Islam. Nah, gitu loh. Jadi, nah ini kesempatan bagi kita bersama. Kalau tadi Prof. Daniel sebelum kita acara sudah menyampaikan apa sih seharusnya yang harus kita lakukan ke depan. Jadi kita tidak berhenti pada penolakan tanpa reserve ini, tapi bagaimana kita kemudian mengisi Pancasila itu dengan nilai-nilai Islam yang saya kira itu yang dijamin itu akan membawa pada perbaikan negeri ini karena apa? Diyakini bahwa Islam adalah sebagai rahmatan lil alamin. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, karena kalau saya potong-potong itu nanti nggak runtut lagi ya. Ini harus saya sampaikan secara insya Allah agak komprehensif di sini ya, supaya kita bisa mendapat pemahaman bagaimana dinamika dan progresivitas Pancasila itu sendiri. Saya kira demikian Mas untuk sementara. Ya semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suteki. Telah banyak disampaikan, yang jelas bahwa Pancasila itu seperti tabula rasa. Tinggal bagaimana kita mengisi Pancasila, dengan ideologi apa Pancasila diisi, tergantung dari kita semuanya. Oleh karena itu, ke depan ini menjadi semacam dari Prof. Suteki sampaikan sebagai harapan ideologi Islam bisa mengisi Pancasila untuk menjadikan Indonesia rahmatan lil alamin atau Islam rahmatan lil alamin.